Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membuat neraca saldo menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk membuat neraca saldo, kita salin dulu sheet account untuk yang pertama. Sheet account, kita move all copy, kemudian to end, create a copy, dan OK. Setelah itu kita rename menjadi neraca saldo. Nah, di sini kita geser ke bawah ya. Karena kita ingin membuat headernya. Geser. Nah, baik. Nah, yang di sini untuk headernya kita bisa langsung copy saja di buku besar agar lebih mudah, tidak mengetik ulang. Kita Ctrl C, Ctrl copy. Kemudian copy paste. Oh, sebentar ya. Ctrl C, kemudian copy paste. Nah, di sini kita sesuaikan, kita membuat neraca saldo. Nah, untuk tabel yang dibutuhkan, kita harus sesuai, yaitu dengan yang kita butuhkan. Insert. Nah, yang pertama itu adalah transaksi. Transaksi. Dan ada debit kreditnya. Masalah ya, di sini terus saja. Kita delete. Transaksi, di sini debit, di sini kredit. Kemudian ada saldo. Di sini debitnya, di sini kreditnya. Nah, setelah itu biar lebih aman kita kasih tabel saja ya. Biar lebih bagus. All border. Setelah itu ini kita rapikan, kita gabung. Bentar ya, kita gabung. Setelah itu, nah, setelah begini, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat transaksi di, oh ini belum kita gabung ya. Kita akan membuat saldo dan transaksinya. Nah, di sini akan secara otomatis dia dengan menggunakan rumus untuk transaksi, yaitu menggunakan rumus sum if, kemudian akun yang sudah kita buat di buku besar, kemudian kas, ya ini di B8, kemudian debit, karena kita ingin mencari di debit. Setelah itu tutup kurung. Nah, enter. Jadi hasilnya itu adalah 1.565.200. Nah, kita tarik ke bawah. Jadi dia langsung otomatis. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk kreditnya juga sama. Sum if menggunakan rumus. Jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu lagi. Sum if, kemudian akun buku besar. Jadi teman-teman disesuaikan sama laptopnya ya. Jika menggunakan koma, ya pakai koma. Kalau titik koma, pakai titik koma. Kemudian koma, kas, koma, kredit. Kredit buku besar.
tutup kurung, enter. Nah, jadi seperti ini. Sudah ada hasilnya dan kita langsung saja, lebih mudah dan lebih gampang enter ke bawah tanpa harus menulis satu persatu. Nah, coba kita lihat apakah sama hasilnya. Kita kasih yang kuning ya. Nah, di sini mari kita coba untuk menghitung debit kreditnya apakah balance. Nah, di sini adalah 1.544.000. Nah, apakah di kreditnya juga sama balance? Auto sum. Belum ya. Nah, berarti balance ya. Nah, setelah itu kita ingin membuat di bagian saldo. Untuk saldonya di debit dengan menggunakan rumus if sama dengan if, kemudian C8 lebih besar dari D8, kemudian koma C8 dikurang D8, koma, terus menggunakan 0 ya di sini. Enter. Nah, di sini kita langsung udah lihat hasilnya, kita langsung scroll ke bawah, enter. Nah, kemudian untuk yang kredit juga sama menggunakan rumus if, kemudian D8 lebih besar dari C, lebih besar dari C8, kurang D8, koma ya, koma D8 dikurang C8, koma 0. Kita enter. Nah, hasilnya di sini adalah 0. Kemudian kita langsung enter ke bawah. Nah, untuk menguji apakah balance atau tidak, kita langsung uji saja. Auto sum. Nah, di sini adalah hasilnya 13.460.500 untuk debit. Kemudian untuk kredit, auto sum. Nah, berarti balance ya. Alhamdulillah balance. Inilah pembuatan neraca saldo lebih gampang dengan menggunakan rumus. Nah, selanjutnya yaitu kita pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Nah, membuat ayat jurnal penyesuaian, yang pertama adalah kita copy dari jurnal umum. Nah, kita copy jurnal umum. Kemudian kita rename menjadi AJP, ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu kita harus mengubah headernya dulu menjadi AJP, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian di sini kita harus hapus atau kosongkan saja. Kita clear. Kita hapus juga. Kalau ini kita coba kita copy.
rumusnya ya. Formula. Coba ini kita copy ya. Terus kita oke. Nah, di sini harus kita kosongkan dan kita sesuaikan. Untuk ayat jurnal penyesuaian itu ada tanggal, kemudian nama akun, dan nama akunnya akan kita tulis otomatis, kemudian nomor akun, kemudian debit, dan kredit. Nah, karena ini ayat jurnal penyesuaian, jadi pada akhir bulan semuanya, berarti tanggal 31 bulan Januari 2020, karena dia ini ayat jurnal penyesuaian, berarti sudah di akhir. Nah, kita copy ke bawah. Kita kasih tabel. Nah, yang ini kita copy juga ke bawah. Nah, untuk jurnal penyesuaian pertama di soal yaitu dari hasil perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 200 juta. Nah, di sini persediaan itu berarti kita harus mencari HPP-nya dulu. Harga pokok penjualan. Nah, untuk mencari HPP, rumusnya adalah, kita buat di sini ya, persediaan awal Nah, persediaan awal di neraca saldo itu adalah 120.000 ya. Nah, berarti 120.000. Kita taruh di sini aja. 120.000. Kemudian kita mencari pembelian bersihnya. Pembelian bersih. Nah, untuk mencari pembelian bersih, pembelian dikurang dengan potongan pembelian. Potongan pembelian. Berarti kita buat tanda minusnya ya, dikurang. Kemudian dikurang dengan retur pembelian. Ini juga kita buat tanda minusnya. Kemudian ditambah dengan biaya pengangkut pembelian. Biaya pengangkutan pembelian. Nah, di sini kita bisa melihat pembelian bersih. Pembelian di neraca saldo adalah berapa ya jumlahnya? Di mana ya pembelian? Nah, di pembelian adalah 382.400. Nah, kita buat di AJP pembeliannya adalah 382.400. Kemudian dikurangi potongan pembelian. Kita lihat di neraca saldo potongan pembelian adalah 210.500. Nah, kita tulis 210.500. 10.500. Kemudian dikurangi dengan retur pembelian. Retur pembelian
adalah 275.000. Berarti 275.000. 275.000. Setelah itu biaya ditambah dengan biaya pengangkutan pembelian. Biaya angkut pembelian 510.000. Nah, 510.000. Enter. Nah, kita dapatlah ini totalnya. Ini di enter. Aduh, ternyata tidak bisa ya, harus ketik satu-satu. Ini, kemudian ditambah ini. Salah rumus. Maaf. Berarti sama dengan ini. Kita kurangin dengan ini, karena di sini adalah rumusnya kurang atau minus. Kita kurangi dengan ini. Setelah itu kita jumlahin dengan ini. Nah, dapat hasilnya 3.848.500. Setelah itu kita ingin mencari barang yang tersedia dijual. Barang yang tersedia dijual. Nah, barang yang tersedia dijual itu rumus. Yang cara menghitungnya ini ditambah dengan ini. Nah, totalnya adalah 3.968.500. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir. Kita tulis minusnya biar gampang. Nah, persediaan akhir tadi di AJP adalah sebesar 200.000. 200.000. Ingat ya, tandanya adalah minus. Maka dapatlah harga pokok penjualan sebesar, bentar ya, kita hitung dulu. Ini dikurang dengan ini. Nah, maka dapatlah harga pokok penjualan 3.685.000. Kita bold. Nah, sepertinya harus kita kasih tabel ya, untuk memudahkan. Nah, di sini karena tadi persediaan dan harga pokok penjualan, maka HPP-nya adalah di debit, yaitu dengan nomor akun 2610. Harga pokok penjualan di debit sebanyak 3. Kita copy saja di sini. Oh, ternyata tidak bisa ya mengcopy. Berarti 3.768.500. Ini kita hilangkan. Nah, kemudian lawannya adalah persediaan. Persediaan bertambah itu di debit. Nah, persediaannya dengan nomor akun 140, yaitu sebesar 200.000 pas di bagian akhir tadi. Kemudian jurnal penyesuaian berikutnya adalah persekot asuransi yang B, poin B. Persekot asuransi yang telah menjadi biaya pada bulan Januari 2020 sebesar Rp100.000. Nah, persekot asuransi berarti itu adanya salah. Ternyata sebelum kita lanjut ke situ, kita harus membuat dulu untuk poin A tadi, yaitu adanya retur pembelian. Jangan lupa kita tulis aset-aset yang di sini, yang di awal tadi. Nah, retur pembelian itu
nomor akunnya adalah 510. Nah, retur bertambah itu di debit, yaitu 275.000. Bisa kita lihat di sini ya. Hampir terlupakan 275.000. 75.000. Kemudian ada potongan pembelian. Itu sebesar, di sini kita bisa lihat. Potongan pembelian itu 520.000. Nomor akunnya 520. Yaitu di debit juga. Itu sebesar 210. 500.000. Kemudian ada pembelian. Pembelian nomor akunnya adalah 600. Oh, salah. Setelah potongan pembelian itu adalah pembelian. Nomor akun pembelian adalah 500. Kemudian pembelian itu dikredit yaitu sebesar 3.824.000. Nah, kemudian ada juga biaya angkut pembelian. Nah, biaya angkut pembelian adalah 510.000 di kredit. Biaya angkut pembelian ini nomor akunnya adalah 600. Di kredit sebesar 510.000. Setelah itu ada persediaan. Nah, persediaan itu di sini persediaan awal ya. Kalau di atas tadi persediaan akhir, berarti di sini adalah persediaan awal. Tapi kita jadiin satu saja nomor akunnya, tidak kita bedakan akunnya. Nah, persediaannya di sini adalah di kredit, yaitu 120.000. Berarti di atas tadi persediaan akhir, di sini adalah persediaan awal. Setelah itu lanjut nah, kemudian pada soal jurnal penyesuaian yang B itu persekot asuransi yang telah menjadi biaya pada bulan Januari 2020 sebesar 100 juta. Nah, berarti ini adalah biaya asuransi bertambah di debit, kemudian persekot asuransi. Karena yang menjadi biaya itu yang pertama adalah biaya asuransi. Berarti biaya asuransi itu di debit. Biaya asuransi nomor akunnya adalah 100. Oh, salah. Adalah di 620. Nah, biaya asuransi biaya bertambah itu di debit, yaitu sebesar 100.000 rupiah di debit. Kemudian pasangannya adalah persekot asuransi, yaitu dengan nomor akun 150. Yaitu di kredit 100.000. Nah, berikutnya adalah transaksi yang C, yaitu bahan habis pakai yang masih tersisa. 30 juta, berarti yang tersisa. Sementara di AJP ini adalah yang terpakai. Berarti kita lihat dulu, bahan habis pakai berapa di neraca saldo. Nah, di sini ada 150.000. Sementara dia yang tersisa adalah 30.000. Berarti sisanya yang terpakai adalah 120.000 karena sisanya adalah 30.000. Nah, bahan habis pakai berarti biaya bahan habis pakai. Biaya, setiap ada biaya itu bertambah di debit. Biaya bahan habis pakai itu nomor akunnya adalah 615, yaitu di debit sebanyak
120.000. Kemudian bahan habis pakai. Bahan habis pakai 130 nomor akunnya. Di kredit sebanyak 120.000. Nah, selanjutnya transaksi D, yaitu bangunan disusutkan sebesar 100.000. Berarti bangunan disusutkan itu berarti biaya penyusutan bangunan berpasangan dengan akumulasi penyusutan bangunan. Biaya penyusutan bangunan itu di debit, yaitu dengan nomor akun 617. Di debit yaitu sebesar 100.000. Kemudian di sini adalah akumulasi penyusutan. Karena adanya penyusutan bangunan, yaitu dengan nomor akun adalah 181 di kredit 100.000. Nah, selanjutnya, pada transaksi yang E, penyusutannya adalah penyusutan peralatan kantor, 65 juta penyusutan peralatan kantor. Berarti di sini adalah biaya penyusutan peralatan kantor, yaitu dengan nomor akun 617 di debit sebanyak 65.000. Kemudian di sini adalah akumulasi penyusutan. Setiap ada kata akumulasi itu pasti dia di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor itu 191. Di kredit sebanyak 65.000. Nah, setelah itu, yang F, penyusunannya adalah terdapat hutang gaji penjualan 12 juta dan hutang gaji kantor 10 juta. Nah, transaksi berikutnya ini berarti biaya gaji penjualan itu bertambah di debit, kemudian biaya gaji kantor bertambah di debit, kemudian hutang gaji bertambah di kredit. Nah, biaya gaji penjualan itu berarti kita tambah dulu ya. Kita buat all border. Kemudian ini kita copy. Dan ke bawah, enter. Kemudian ini juga kita tambahin. Oke. Nah, berarti tadi berarti terdapat hutang gaji. Nah, hutang gaji berarti biaya gaji penjualan itu nomor akunnya adalah 612. Setiap ada beban bertambah itu di debit, yaitu sebesar 12.000. Kemudian biaya gaji kantor bertambah itu juga di debit, yaitu sebesar 10.000. Kemudian hutang bertambah itu di kredit, yaitu 210. Hutang gaji ya, hutang gaji. Berarti totalnya adalah 22.000. Nah, kemudian transaksi yang G, kerugian piutang diperkirakan sebesar 2% dari saldo akhir. Nah, kerugian piutang. Nah, berarti hutang kita berkurang itu berarti biaya kerugian piutang. Yang pertama itu adalah biaya kerugian piutang. Biaya kerugian piutang itu nomor akunnya 611. Nanti di debit sebesar 15.500. Kemudian cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang yaitu sebesar 15.500. Nah, ini merupakan kerugian piutang diperkirakan sebesar 2%. Nah, piutangnya kita lihat di sini. Piutangnya adalah 750
7.775.000. Nah, 2%-nya adalah 15.500 dari kerugian piutang. Kemudian yang terakhir adalah biaya sewa yang dibebankan adalah 150.000. Nah, berarti biaya sewa bertambah di debit 619 nomor akunnya. Kemudian hutang juga bertambah. Hutang bertambah di kredit. Berarti di sini 150.000 dan di sini 150.000. Nah, berarti ini kita hapuskan ya. Karena dia sudah tidak kita gunakan lagi. Clear all. Kemudian kita akan menghitung apakah dia balance atau tidak. Untuk debit dan kredit berarti secara auto saja, auto sum. Belum ya. Nah, 5.026.500. Kemudian di kredit juga kita hitung auto sum. Jadi sama ya, alhamdulillah balance berarti di total AJP-nya. Nah, kemudian berikutnya yaitu membuat sum rank dan sum rank pada AJP yang nantinya akan berpengaruh terhadap pembuatan neraca lajur. Nah, yang pertama itu kita harus memblok dulu nama akun, kemudian kita klik formula, setelah itu define name. Nah, kita buat di sini adalah akun AJP atau kita singkat aja AP. Oke. Di akun AP, kemudian untuk debitnya juga kita buat define name debit AP ayat jurnal penyesuaian. Oke. Kemudian di kredit juga seperti itu, nanti akan berpengaruh pada saat pembuatan neraca lajur karena menggunakan rumus. Kemudian adalah kredit AP. Nah, selesai. Jadi inilah pembuatan neraca saldo dan AJP menggunakan Microsoft Excel. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin.